dalam sekolah minggu ya melalui media YouTube. Gimana, udah siap untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan? Semoga udah pada siap ya. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang kami beristirahat semalam, sehingga kami pun bisa bangun kembali pada pagi hari ini. Dan tentunya kami akan mempelajari sebagian dari firman-Mu. Biarlah hati kami, pikiran kami, tingkah laku kami, hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai waktu ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pelajaran yang ke-11. Judulnya adalah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 20. Kalian bisa siapkan Alkitabnya ya yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, supaya kita bisa sama-sama nih merenungkan dan mempelajari firman Tuhan hari ini. Pelajaran mengenai kemuliaan hanya bagi Tuhan itu ada sangkut pautnya dengan tokoh Alkitab yang beberapa minggu lalu juga pernah kalian pelajari, yaitu Paulus. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pelajaran hari ini, karena ingin bertanya nih kepada kalian semua, ada yang pernah tahu apa itu medali atau piala? Karena yakin kalian semua udah mengenal ya apa itu medali atau piala. Bahkan karena juga yakin ada beberapa di antara kalian, atau mungkin kalian semua udah punya nih medali atau piala dalam bidang yang kalian kuasai. Biasanya medali atau piala itu berhubungan dengan kemenangan atau momen perlombaan ya. Medali atau piala itu biasanya sama siapa? Sama atlet ya. Atlet-atlet yang lomba olimpiade, olahraga ya, kayak bulu tangkis, sepak bola, dan juga perlombaan lainnya. Atau kalau di lingkungan kalian nih, perlombaan olimpiade mata pelajaran ya, olimpiade sains misalnya, atau olimpiade debat dalam bahasa Inggris gitu kan, dan banyak pertandingan atau kompetisi-kompetisi lainnya. Nah, kalian juga pasti udah tahu dong, biasanya siapa sih yang akan disoraki atau diberikan ucapan kemenangan, ucapan selamat kepada para peraih medali itu. Misalnya kalian nih menang lomba olahraga atau lomba bahasa Inggris, siapa yang akan diberikan selamat? Kalian dong tentunya ya. Kalian akan dihujani ucapan selamat gitu ya dari banyak pihak. Atau juga kalian yang akan diberikan banyak penghargaan, diberikan banyak hadiah, akan banyak difoto-foto gitu ya. Pokoknya momen tersebut menjadi suatu kayak kalian tuh mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Tentunya itu tidak salah ya, karena itu adalah suatu selebrasi atau perayaan gitu ya, dan juga penghargaan kepada suatu kemenangan. Tapi coba bayangkan lagi, siapa sih sebenarnya yang berperan gitu ya dalam kemenangan tersebut selain kalian yang juga memang berjuang dalam mendapatkan kemenangan? Tentu masih banyak loh pihak-pihak lain yang berperan, seperti pelatih atau guru yang mendampingi kalian, yang memberikan bekal gitu ya, bekal materi, bekal arahan, semangat, dan juga training-training atau pendampingan lainnya. Nah, tapi umumnya sosok-sosok tersebut jarang disorot ya. Ada sih pasti yang juga menyorot pelatih atau guru yang memberikan arahan gitu ya, memberikan pelatihan. Tapi umumnya mereka sering loh terlupakan. Seharusnya juga mereka itu mendapatkan momen lagi nih, yaitu penghargaan kepada mereka yang sudah mendampingi siswa-siswi yang menang. Nah, apa hubungannya dengan pelajaran hari ini?
sedikit banyak ada ya hubungannya dengan pelajaran hari ini, yaitu tentang kisah Paulus yang juga sempat mendapatkan penghormatan, mendapatkan penghargaan gitu ya, disorak-sorakan, disanjung-sanjung gitu ketika dia menjalankan tugasnya mengabarkan Injil. Nah, sebelumnya kalian semuanya sudah pernah kan belajar tentang Paulus? Paulus itu siapa sih? Waktu itu Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan para murid kembali ke kota Yerusalem. Ada orang jahat, dia tidak suka orang Kristen. Namanya adalah Saulus, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen, laki-laki dan perempuan. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan dia rebah ke tanah. Ada suara bertanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Teman-temannya menuntunnya berjalan. 3 hari kemudian Tuhan Yesus menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar dapat melihat lagi. Lalu ada selaput yang jatuh dari matanya dan Saulus dapat melihat lagi. Kemudian Ananias membaptis Saulus dan makan agar kekuatannya pulih. Saulus tinggal bersama-sama murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Akhirnya Saulus pun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita buka nih ya, sekarang kalian buka dari Kisah Rasul 14 ayat 1 sampai 20. Karena akan bacakan ya. Di sini perikopnya adalah ke Ikonium, Listra dan Derbe. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke dalam rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu di Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan duduk dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan
yaitu dengan menurunkan hujan dan langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tapi mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Nah, demikianlah ya firman Tuhan yang akan menjadi bahan pelajaran kita hari ini. Nah, jadi tadi kalian sudah bacakan bahwa ini adalah kisah perjalanan Paulus dalam memberitakan Injil. Kalau di perikop sebelumnya atau di ayat sebelumnya disebutkan kalau Paulus itu mengabarkan Injil di suatu kota, itu Antiokhia. Nah, setelah dia mengabarkan Injil di sana, lanjutlah ke kota lain namanya Ikonium. Nah, di situ Paulus memberitakan Injil ya. Ada dua kubu ternyata, ada kubu yang menerima dan juga ada kubu yang menolak mengenai pemberitaan Injil. Tapi apakah Paulus berhenti ketika ada kubu yang menolak pemberitaan Injil dari Paulus? Tidak. Paulus itu sungguh setia ya, bahwa berbagai kesulitan yang Paulus alami selama dia memberitakan Injil, bahkan aniaya, kebencian yang dia dapatkan tidak menyulutkan gitu ya semangatnya untuk memberitakan Injil. Dia begitu setia. Dia ingin nama Tuhan tersebar kepada semua yang belum mengenalnya, sehingga Paulus pun terus gitu ya, dari kota ke kota, dari bangsa ke bangsa gitu ya. Berbagai karakter yang dia temui itu tidak membuat dia menyerah untuk memberitakan Injil. Nah, kita buka lagi nih dari ayat 3. Anak akan baca ya, ayat 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan yang ayat 3 ini adalah Paulus berani gitu ya. Bukan karena keberanian dirinya sendiri, tapi karena dia percaya kepada Tuhan yang akan memberikan penyertaan dalam perjalanan dia menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan Injil gitu ya. Berbagai kesulitan atau berbagai situasi kondisi yang dia terima, dia hadapi dengan berani. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan juga mengaruniakan kepada Paulus yaitu mujizat. Mujizat itu dipakai Paulus untuk sebagai pengantar gitu ya, pemberitaan Injil. Karena biasanya orang-orang itu akan lebih antusias gitu ya ketika mendapatkan suatu tanda atau mujizat. Nah, setelah dilakukan mujizat, maka masuklah Paulus ke dalam poin penting, yaitu mengenai kabar baik, yaitu Injil Kristus. Nah, jadi Paulus itu berjalan dari kota ke kota sambil memberitakan Injil, sambil melakukan mujizat, dan juga bertemu dengan banyak orang gitu ya. Ketika di Ikonium ini, Paulus menghadapi suatu kejadian yang tidak enak ya. Karena akan baca dari ayat 5. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Nah, luar biasa menyeramkan ya peristiwanya yang dihadapi sama Paulus. Tapi ini udah jadi keseharian Paulus mungkin ya. Dia tahu nih akan ada aksi kekerasan gitu yang akan menyerang dia dan Barnabas. Dia akan dilempari batu, akan diusir gitu ya, akan disiksa. Nah,
Lalu apa yang Paulus lakukan? Dia menyingkir ya ke kota ya lainnya, yaitu Likaonia, yaitu di Listra dan Derbe. Nah, di Listra inilah Paulus akhirnya juga melakukan suatu mujizat yang lainnya. Kalian tadi udah baca kan? Ketika di Listra, Paulus membuat mujizat, yaitu menyembuhkan orang yang lumpuh. Karena bacakan ya ayat 8. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Jadi ketika Paulus memberitakan Injil, di situ ada seorang yang lumpuh gitu ya dari lahir gitu ya. Dia tidak bisa berjalan sama sekali. Tapi ketika Paulus datang, dia memperhatikan dan juga tertarik gitu dengan apa yang disampaikan Paulus dalam pemberitaan Injil. Dia antusias. Nah, ketika melihat orang yang tidak bisa berjalan itu, Paulus pun merasa ini waktunya aku untuk bisa melakukan mujizat dengan kuasa Tuhan. Lalu Paulus memulai ya mujizatnya. Kata Paulus di ayat 10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Nah, ketika Paulus berkata, "Berdirilah tegak di atas kakimu," mujizat terjadi. Tentunya itu atas kuasa Tuhan ya. Orang itu bisa berjalan. Nah, ketika orang itu sembuh dan juga disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang itu juga takjub gitu ya. Wah, ini kok bisa gitu ya. Mereka ini siapa gitu dalam pikiran mereka kepada mujizat yang terjadi ini. Nah, ternyata di Listra ini mayoritasnya adalah di nenek moyang mereka gitu ya, di leluhur mereka penyembah para dewa. Jadi mereka pikirannya udah kemana-mana nih. Mereka udah berpikir, lah ini dewa nih, dewa yang menjelma menjadi manusia. Nah, lalu mereka membuat terkaan-terkaan sendiri, membuat pendapat mereka sendiri gitu ya. Disebutlah Paulus itu Hermes, atau juga dan Barnabas itu disebut Zeus. Itu hanya opini-opini mereka ya. Mereka mendengar cerita-cerita dari nenek moyang kalau Hermes itu kayak gini sosoknya. Nah, ketika melihat Paulus, dia lihat Hermes ini pandai berbicara nih, berarti dia nih Paulus nih yang jadi Hermes. Kemudian dilihat lagi Barnabas itu lebih gagah gitu ya, lebih elegan misalnya, dibilanglah dia Zeus. Nah, ketika mereka melihat Paulus dan Barnabas mampu membuat mujizat, mereka sangat bersukacita ya, karena mereka merasa apa ya istilahnya, merasa dihargai gitu. Wah, dewa datang ke tempat ini, bangga dong mereka ya. Dewa menghampiri kami nih, menghampiri tempat ini, luar biasa, tempat ini akan menjadi sumber kebahagiaan gitu, sumber berkat, sampai dewa mau datang nih mengunjungi kami. Mereka langsung bahagia gitu. Nah, di momen itulah Paulus dan Barnabas disorak-soraikan, diberikan penghormatan, disanjung-sanjung. Nah, kalian tentu tahu dong kalau itu adalah hal yang salah. Paulus dan Barnabas adalah manusia biasa ya. Karena akan buka nih di ayat 12 sampai 13. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga di pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Setelah orang-orang tahu atau merasa mereka ini Barnabas dan Paulus ini adalah dewa, mereka langsung membuat aksi gitu ya. Kita harus memberikan persembahan kepada dewa ini.
kita harus memberikan penghargaan. Sampai ada imam dewa Zeus gitu ya, yang di tempat itu sudah mempersiapkan lembu-lembu jantan, mau memberikan karangan bunga. Kayak misalnya kalian baru datang gitu ya, atau datang dari airport gitu, kalian adalah pejabat, biasanya kan dikalungin gitu ya. Atau kalau misalnya atlet-atlet menang, ketika berdiri di podium kemenangan, tentunya dikasih karangan bunga ya, karena mereka adalah sosok yang penting gitu, sosok yang terhormat. Seperti itulah akan dilakukan kepada Barnabas dan Paulus. Nah, ketika mengalami peristiwa itu, apakah Paulus dan Barnabas tenang-tenang saja? Tidak ya. Kita semua kenal bahwa Paulus dan Barnabas adalah orang yang rendah hati. Mereka itu langsung merasa tidak nyaman gitu ya. Nih, Kana akan buka dari ayat 14. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru. Nah, Paulus dan Barnabas adalah pelayan Tuhan yang setia. Dia memberitakan Injil dengan berbagai kesulitan. Ketika dia dihina, ketika dia diacuhkan selama memberitakan Injil, Paulus dan Barnabas tidak pernah mengoyakkan pakaiannya karena mereka marah atau mereka tidak terima. Karena mereka merasa, ya aku ini adalah hamba Allah gitu ya, akan aku terima perlakuan apapun selama aku memberitakan kebenaran. Tapi ketika di Listra ini, mereka mendapatkan kondisi yang tidak sepatutnya gitu. Mereka disangka-sangka adalah dewa. Mereka yang disangka-sangka adalah pemilik kekuatan. Nah, Paulus tidak nyaman dengan sebutan dewa ini ya, sehingga Paulus langsung mengoyakkan pakaiannya. Itu pertanda mengenai bisa dibilang amarah, bisa juga pemberontakan kepada ketidakbenaran. Karena Paulus tidak mau nama Tuhan dikesampingkan. Paulus selama dia memberitakan Injil, tujuan utamanya adalah supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya nama Tuhan dikenal, bukan malah jadi kebalik ya, malah nama dia yang dimuliakan. Nah, bukan itu. Paulus dan Barnabas lalu menunjukkan ketidaksukaan mereka bahwa bukan aku bukan dewa, kata Paulus. Tadi Kana lanjutkan, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nah, jadi sudah paham ya cerita sampai sini, bahwa ketika Paulus berada di Listra, dia membuat suatu mujizat, dan orang-orang yang melihat mujizat itu merasa Paulus dan Barnabas adalah dewa. Paulus tidak mau namanya dimuliakan, tapi nama Tuhan tenggelam gitu ya. Lalu dia berkata, aku ini sama seperti kamu, manusia biasa. Itu pesan Paulus kepada orang-orang di sana. Ayo, aku datang untuk memberitakan Injil, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia yang selama ini kamu lakukan, supaya kamu mengenal Tuhan, supaya kamu meninggalkan mengenai dewa-dewa yang selama ini kamu sanjung gitu ya. Ini loh Tuhan yang selama ini memberikan kepada kalian kehidupan. Nah, coba Kana akan buka lagi nih dari ayat yang lain, yaitu dari Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Kana bacakan ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, ayat yang Kana bacakan tadi sangat-sangat
berkaitan dengan keadaan yang dialami oleh Paulus. Mengenai apa? Bahwa ternyata dunia ini tidak mengenal Allah gitu ya, mengenal Yesus. Coba kalian ingat-ingat ketika Yesus mengabarkan Injil gitu ya, selama hidupnya di dunia. Yesus juga, padahal Yesus itu adalah benar-benar anak Allah gitu ya, tapi mereka yang mendapatkan kabar pemberitaan Injil ini malah menganiaya Yesus, malah mengabaikan Yesus, tidak mengenal Yesus ya, bahwa dia adalah anak Allah. Kebalikan sama Paulus sama Barnabas ya, ketika Paulus dan Barnabas datang lalu mampu melakukan mukjizat, lah kok malah bangga-banggakan, dihormati gitu ya, disanjung-sanjung. Dunia ini jadi kebalik-balik gitu ya. Tuhan Yesus yang jelas-jelas adalah anak Allah datang, mereka mengabaikannya, mereka malah menghina-hina, menyiksa, bahkan memfitnah. Tapi ada kondisi lain juga ketika Paulus dan Barnabas yang benar-benar manusia malah disangka dewa. Nah, disinilah Paulus merasa ingin mengklarifikasi gitu ya, bahwa aku ini manusia biasa. Kalau kamu mau mengenal yang memberikan kehidupan, kalau kamu mau tahu siapa yang menjadi sumber keselamatan, itu adalah Tuhan Yesus yang akan aku sampaikan nih beritanya kepada kalian. Itu loh tujuanku untuk memberitakan Injil kepada kalian semua, supaya kalian juga meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkaitan sama kehendak Tuhan. Di situ ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Meskipun Paulus sudah menceritakan mengenai siapa dia, siapa itu Tuhan, tetap saja ya tidak bisa membendung gitu ya keinginan mereka untuk terus memberikan persembahan kepada Paulus, kepada Barnabas. Sampai di sini karena bacakan nih ayat 19, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang baik itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Nah, akhirnya Paulus juga mendapatkan masalah lagi gitu ya. Mereka dari orang-orang yang tidak menyukai Paulus gitu, dan akhirnya Paulus pun melanjutkan perjalanannya lagi setelah dia dilempari batu atau dia disiksa. Di ayat 20, keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Nah, jadi kisah Paulus yang tadi Kana ceritakan itu mengenai kemuliaan itu hanya milik Tuhan, yang didapat dari kisah Paulus yang disangka dewa. Itu juga yang harus kita tanamkan ya di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kalian melayani Tuhan, atau kalau misalnya kalian mendapatkan kemenangan, janganlah menjadikan diri kalian yang kalian anggap paling hebat gitu. Ingatlah ada sosok-sosok lain yang berperan kepada kemenangan kalian. Itu kalau di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalnya di dalam kehidupan pelayanan, ketika kita menyampaikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, atau ketika kita melayani dalam ibadah sebagai pemain musik atau sebagai worship leader atau pelayanan-pelayanan lainnya, jangan membuat aku loh yang akan dilihat sama jemaat, aku loh yang akan menjadi pusat perhatian. Itu jangan sampai ya. Dan Kana pun yakin dan percaya kalian dalam melakukan pelayanan itu akan mengutamakan Tuhan. Nah, jadi pasti nih kalau misalnya dalam kehidupan manusia akan ada nih godaan-godaan untuk kalian merasa bangga dengan apa yang sudah kalian lakukan. Tidak apa-apa ya, tapi janganlah kebanggaan itu berlebihan gitu sampai menganggap kalian yang hebat. Malah kalian lupa arti pelayanan yang sesungguhnya, yaitu untuk memuliakan Tuhan.
belajarlah menjadi Paulus nih. Ketika dia melakukan pelayanan, dia ingin nama Tuhan yang dimuliakan. Ketika dia dalam posisi yang salah gitu, dia langsung speak up gitu, langsung membuat tindakan seperti mengoyakkan pakaian. Bukan maksud karena kalian harus mengoyakkan pakaian, bukan ya. Maksudnya kalian harus berani ngomong nih, bukan aku kok yang berkuasa, tapi Tuhan. Nah, seperti itu ya. Ini juga ada hubungannya loh dengan mengidolakan seseorang. Janganlah kalian ketika mengidolakan seseorang itu berlebihan. Tidak ada salahnya kalian ngefans ya. Kalau misalnya zaman sekarang kan ngefansnya sama BTS atau dengan Blackpink atau dengan sosok-sosok idola lainnya. Tidak apa-apa, karena ada hal positif yang bisa kita ambil dari sosok idola kita. Tapi jangan sampai berlebihan, seperti masyarakat atau rakyat di Listra tadi ya. Mereka sampai mendewa-dewakan, sampai membawa persembahan lembu-lembu, sampai menyoraki Paulus, menganggap Paulus mampu melakukan banyak hal. Nah, kalian juga kalau mengidolakan seseorang, sewajarnya saja, jangan sampai berlebihan gitu ya, jangan sampai malah merugikan waktu-waktu kalian yang lainnya. Tentunya apalagi sampai mengganggu waktu kalian membaca firman Tuhan, membaca renungan atau berdoa. Nah, kalian harus tahu nih mana yang prioritas. Seperti itu ya. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini nih, mengenai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semoga kalian bisa memahaminya ya, karena akan bacakan ayat hafalan dari 1 Tawarik 16 ayat 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Semoga kalian bisa menjadi sosok seperti Paulus ya, yang mengutamakan Tuhan ketika melakukan pelayanan, dan juga menghargai orang-orang di sekitar kalian nih, yang berperan kepada kemenangan kalian atau keberhasilan kalian. Kita tutup pelajaran hari ini dalam doa ya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Tentu masih banyak yang ingin kami pelajari, namun Tuhan, di sini kami ingin menjadi seperti Paulus, di mana Paulus mengutamakan kehormatan-Mu ya Tuhan, bukan kehormatan dirinya. Kami juga mohon tuntunan-Mu agar kami tidak tergoda menyombongkan diri kami ketika kami bisa melayani-Mu, kami bisa berprestasi. Kami tentu semakin merendahkan diri kami ya Tuhan, karena Engkau-lah yang maha tinggi ya Tuhan. Terima kasih atas waktu ini. Kami serahkan waktu-waktu yang akan datang kepadamu ya Tuhan, juga pelajaran-pelajaran kami yang akan datang. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.